observasi kami yaitu UMKM Keripik Pisang R2. Keripik pisang merupakan makanan ringan yang digemari masyarakat Indonesia. Berbeda dengan kerupuk, keripik dibuat dari irisan buah atau umbi yang digoreng hingga garing dan sangat lama. Salah satu jenis yang populer adalah keripik pisang yang memiliki nilai gizi tinggi serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani pisang. Selanjutnya, hal industri seperti keripik pisang R2 berperan dalam ekonomi lokal. Usaha ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga membuka lapangan kerja di lingkungan sekitar. Jadi, keripik pisang R2 ini karyawannya itu bisa bertambah kalau sesuai dengan omsetnya kayak penjualan itu akan meningkat, jadi karyawannya itu bisa bertambah dari lingkungan sekitar. Dan selanjutnya di sini tuh ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana jumlah produk keripik pisang per hari atau bulan dari UMKM keripik pisang R2. Yang kedua, apakah penjualan keripik pisang mengalami pertumbuhan yang teratur dan dapat dianalisis menggunakan data utuh atau data ukur. Yang ketiga, bagaimana pola pertumbuhan omset usaha dari waktu ke waktu. Tapi guys, di sini tuh kelompok kami tuh cuma pakai rumus data ukur ya, nggak sama data hitung. Terus yang selanjutnya itu kayak tujuan. Yang pertama itu mengumpulkan data produksi dan penjualan keripik pisang R2. Yang kedua, menganalisis data untuk menentukan apakah pertumbuhan bersifat deret itu atau deret ukur. Tapi di sini tuh kan kita menggunakan deret ukur tanpa deret ukur. Yang terakhir ini mengetahui tren pertumbuhan usaha berdasarkan model matematis. Selanjutnya ada metode observasi. Metode observasi langsung ke lokasi usaha, yaitu ke rumahnya langsung. Lokasi rumah pemilik yang juga digunakan sebagai tempat produksi dan penjualan. Pendekatannya mengamati proses produksi pengemasan. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung proses produksi, biaya operasional dan penjualan. Di sini ada gambaran UMKM keripik pisang R2, yaitu nama usahanya keripik pisang R2, pemiliknya UMU, lokasinya itu di Rumah Citra Perumas, Majalaya, Karawang. Tahun berdirinya yaitu 2019 dan termasuk kategori usaha mikro kecil. Produk utamanya keripik pisang dan pasar utamanya wilayah Karawang dan sekitar. Di sini ada tata cara pengemasan produk yaitu harus dikemas rapi, berkualitas dan memiliki barang dagang sendiri. Dan tata cara promosinya masih bersifat tradisional seperti dari mulut ke mulut. Selanjutnya di sini ada data biaya belanja dalam waktu 1 bulan. Yang pertama ada bahan baku senilai 12 juta rupiah dan masuk ke dalam kategori biaya variabel. Yang kedua, listrik dan air 500.000 rupiah masuk ke dalam kategori biaya tetap. Yang ketiga, kemasan yaitu senilai 33.000 per kilo masuk ke dalam kategori biaya variabel. Yang keempat, transportasi dan distribusi sebesar 1 juta rupiah masuk ke dalam kategori biaya variabel. Yang terakhir, biaya perawatan dan lain-lain sebesar 150.000 masuk ke dalam kategori biaya variabel. Terus total cost sama dengan daya tarik dibanding variable cost. Keterangan biaya tetap sama dengan 500.000 ditambah 33.000 per kilogram sama dengan 533.000. Untuk variable cost sama dengan biaya variabel sama dengan 15 juta ditambah 33.000 ditambah 1 juta sama dengan 33.000. Total cost sama dengan 523.000 ditambah 13 juta 33.000 sama dengan 13.566.000. Hasil total cost sama dengan 13.566.000. Kalau bersihnya 20 sama dengan jumlah cost sama dengan 14 juta dikurang 13.566.000 sama dengan 20.434.000.
Untuk keterangan hasil perhitungan sesuai dengan data laboratorium observasi menggunakan yang berita 434.000 sehingga biaya total yang naik berupa titik pisang dinyatakan akurat dan konsisten atau berulang. Kami menggunakan analisis deret ukur. Nah, deret ukur itu apa sih? Deret ukur dapat mencapai pertumbuhan penjualan bersifat persentase. Nah, misalnya peningkatan 10% per bulannya. Dari omset kuartal 2 bulan pertama itu sekitar 30 juta. Kenaikan per bulannya itu sekitar 10%. Nah, ini rumus deret ukurnya. S sama dengan SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Contoh perhitungannya bulan ketiga. Diketahui jika A sama dengan 30 juta itu dari keuntungan di bulan pertama dan R sama dengan 1,1 kenaikan dari 10%. Maka pada bulan ketiga S suku ketiga sama dengan 30 juta dikali 1,1 pangkat 2. Nah, kenapa sih ada 2 nya? Karena 3 dikurangin 1. Nah, oke. Suku ketiganya sama dengan 30 juta dikali 1,21. Kenapa sih ada 1,21 ini? Karena hasil dari 1,1 pangkat 2. Nah, jadi total 30 juta kali 1,21 itu sekitar 36.300.000. Kesimpulan dari deret ukur ini, pertumbuhan omset titik pisang R2R bersifat stabil dan positif dengan kenaikan sekitar 10% tiap bulannya. Nah, selanjutnya di sini ada hasil pembalasan. Yang pertama yaitu produksi dan penjualan keripik R2 menunjukkan pertumbuhan positif tiap bulan. Yang kedua, pertumbuhan dapat dimodelkan menggunakan deret ukur menandakan adanya peningkatan persentase penjualan yang konsisten. Yang terakhir, usaha memiliki potensi ekspansi pasar dan peningkatan pendapatan jika didukung oleh strategi pemasaran yang lebih modern. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan UMKM Citra Keripik Pisang R2 telah berkembang pesat sejak berdiri. Faktor pendukungnya itu ada 3. Yang pertama, permintaan pasar yang stabil. Yang kedua, ketersediaan bahan baku lokal. Yang ketiga, dukungan ekonomi mikro masyarakat sekitar. Dengan pengelolaan keuangan dan pemasaran yang lebih baik, keripik R2 berpeluang menjadi produk unggulan daerah Karawang. Lanjut ke saran. Yang pertama ada mengatur arus kas dan pembayaran dengan tertib agar modal tetap stabil. Yang kedua, mengoptimalkan pemasaran digital melalui Instagram, TikTok, dan marketplace lainnya. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan koperasi atau dinas UMKM untuk pelatihan dan sertifikat. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi produksi dengan menambah alat pengering dan pemotong otomatis. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.